Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari desain konstruksi rumah hunian lantai 2 dengan anggota ada Dwi Cahyani, Bagus Waskito, ada Susi Gudino, terus Dea Ayu. Lanjut ke denah existing. Ada ini tampilannya, lokasi. Mbak. Lokasi yang kami ambil yaitu lokasi yang dipilih adalah di pedesaan. Tema yang diambil adalah industrialis minimalis. Suhu pada lokasi pedesaan pada siang hari biasanya mencapai sekitar 25-32 Celcius. Dan pada malam hari biasanya mencapai 20-15 Celcius. Kita masuk ke ceilingnya. Jenis ceiling yang dipilih ada 3. Yang pertama lumber ceiling, plywood ceiling, dan gypsum ceiling. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tak akan menyusut ketika dipasang. Cocok untuk rumah modern bertema natural, lebih artistik, cenderung menciptakan suasana ruang menjadi klasik. Yang terakhir dapat meredam panas dan dingin. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, pekerjaan lebih sulit dan lama. Harga lebih mahal dan mudah laku dimakan rayap. Kelebihan ialah plywood. Yang pertama, harganya lebih murah, bertekstur halus, proses pemasangannya mudah ditemukan di mana-mana, dan yang terakhir tidak mudah menyusut atau melengkung. Kekurangannya tidak tahan api, akan lembab apabila terekspos air terus-menerus. Dan yang terakhir, gypsum ceiling. Kelebihannya, harganya relatif murah, produk mudah didapatkan, tampilan menarik dan mewah. Cara perawatan sangat mudah. Proses pemasangan cepat dan aman dari sarangan rayap. Kekurangannya tidak anti air, tampilan mudah kusam, sensitif terhadap benturan. Yang terakhir harus dirawat secara berkala. Material yang dipakai itu kayu jati, plywood, dan gypsum. Ini gambar ceiling lantai 1 dan lantai 2. Sekarang kita masuk ke potongan dan detail. Di bagian sini ada detail ruang keluarga lantai 2. Ini adalah detail dari ruang tamu, pemasangan lumbar ceiling. Kemudian ini juga detail pemasangan lumbar ceiling berupa potongan. Kemudian terakhir itu ada pemasangan, ini masih lumbernya. Kemudian ada terakhir pemasangan LED. Kemudian ya ini. Kemudian lanjut pemasangan dinding batako oleh teman saya. Lanjut. Berikut pemasangan dinding batako dari samping dan penampang dari depannya. Kemudian lanjut ke detail area dapur dan ruang makan di lantai 1.
Selanjutnya ceiling kamar mandi lantai 2. Ini ada potongannya dan ceiling plan-nya. Kemudian ceiling kamar mandi. Selanjutnya detail pemasangan LED-nya. Dan ini ada detail tangga yang kami pakai. Tangganya tangga baja. Dan ini bentuk dari detail tangga baja yang kami pakai. Selanjutnya masuk ke detail furniture, ada sofa. Selanjutnya ada nakas TV. Selanjutnya ada nakas di kamar tidur. Dan yang terakhir ada lemari pakaian. Sekarang kita masuk ke floor. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, banyak variasi lantai parket, mudah dibersihkan, kokoh tahan lama, bahannya non-alergen, lebih mewah. Kekurangannya, harga lebih mahal, perawatan harus ekstra, dan sangat sensitif bila terkena air. Ini kelebihan dan kekurangan granit. Kelebihannya, memiliki tingkat durabilitas tinggi, perawatan lebih sederhana, tidak mudah kotor, motif variatif dan unik. Kekurangannya, harga lebih mahal, materialnya lebih berat, dan diperlukan alat pemotong yang khusus karena material ini keras dan tebal. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan keramik. Kelebihannya, tahan terhadap air dan kelembapan, tahan terhadap noda, mudah dibersihkan, dan tahan lama dan bebas perawatan. Kekurangannya, kurang tahan terhadap guncangan dan benda-benda padat yang berat, terkesan dingin, mudah pecah, dan mudah tergores. Ini adalah material yang dipakai. Yang pertama parket, granit, dan keramik. Ini sekarang kita masuk ke potongan dan detail. Keramik. Habis itu baru underlayer, baru 60 kali 60. Sekarang kita ke ruang tamu, ruang makan dapur, dan 3 kamar, yaitu pakai material parket. Ini ada detail pemasangannya. Yang pertama pasir, beton, underlayer. Habis itu yang terakhir pemasangan parket kayu jati. Berikutnya adalah kamar mandi lantai 1 dan lantai 2 menggunakan material keramik. Cara pemasangannya juga hampir sama. Pasir, beton, underlayer, dan yang terakhir keramik. Keramik yang kami pakai berukuran 20 kali 20 cm. Di sini ada existing floor kamar mandi lantai 2. Berikutnya potongan tampak A. Berikutnya lagi ada detail lantai keramik. Itu berskala 1:20. Berikutnya detail lantai parket pada ruang tamu. Ini ada detailnya, ada ukurannya juga semua.
Sekarang kita masuk ke dinding. Jenis dinding yang dipilih ada 2, partisi dan batako. Yang partisi, dinding partisi sesuai namanya. Fungsi utama dinding partisi membagi atau memisahkan ruang-ruang. Dinding partisi bukan bagian dari elemen struktur bangunan, karena tidak ada beban yang disalurkan ke dinding ini. Berdasarkan bahan pembentuknya, dinding partisi ada yang memiliki beban berat untuk ditopang, balok beton di bawahnya. Ada juga yang ringan tanpa harus menambah balok beton. Dinding dengan beban berat biasanya terbuat dari bata merah, bata pres, beton blok, batako, beton ringan, bata kerawan, glass blok, dan lainnya. Untuk dinding ringan, bahan pembentuknya yaitu gypsum, fiber, plasterboard, papan triplek, duplex, dan sebagainya. Biasanya jenis dinding ringan ini digunakan untuk interior yang tidak bersentuhan dengan area luar, karena alasan keamanan dan privasi. Berikutnya, batako. Batako adalah batu buatan yang dalam pembuatannya tidak dibakar. Bahannya dari tras dan kapur, juga dengan sedikit semen. Pemakaian batako lebih hemat dalam beberapa segi seperti per 2 meter kubik, luas tembok lebih sedikit jumlah batu yang dibutuhkan, sehingga kuantitatif terdapat penghematan. Bentuk batu batako yang bermacam-macam memungkinkan variasi-variasi yang cukup. Dan jikalau kualitas batu batako baik, dinding batako tidak perlu diplester. Batu batako dapat dibuat dengan mudah dengan alat-alat atau mesin yang sederhana dan tidak perlu dibakar. Kelebihan dari dinding batako yaitu pemasangan relatif lebih cepat dan harga relatif murah. Namun dinding batako juga memiliki kekurangan, yaitu rapuh dan mudah pecah, menyerap air sehingga dapat menyebabkan tembok lembab, dinding mudah retak, penggunaan rangka beton pengaku relatif lebih banyak, antara 7,5 sampai 9 meter kubik. Kelebihan dan kekurangan. Partisi. Kelebihannya biaya lebih murah, pemasangan dengan waktu singkat, lebih fleksibel karena dapat dipindah-pindah tanpa mengubah struktur bangunan. Yang keempat, mampu memaksimalkan luas ruang, memberi kesan dekoratif dan kreatif. Yang terakhir, biaya perbaikan yang lebih murah dan dinding permanen. Dari dinding permanen. Kekurangannya yang pertama, tidak dapat menumpuh beban berat, tidak dapat membantu perkuatan struktur bangunan. Yang kedua, mudah rusak karena biasanya tidak tahan benturan. Ketiga, dibanding dinding permanen, kekedapan suara partisi kurang baik. Keempat, tidak cocok untuk dinding eksterior. Dan yang terakhir, membutuhkan perawatan ekstra. Kelebihan dan kekurangan batako. Kelebihannya yang pertama, bentuknya yang rata dan halus. Ketika dipasang oleh seorang tukang yang rapi, tentu tidak diperlukan dinding untuk diplester, sehingga ada penghematan biaya untuk plester. Yang kedua, pengerjaan lebih cepat, karena bentuk material yang cenderung seragam, sehingga mudah dalam proses pengerjaan. Ketiga, ukurannya yang besar, ini tentu akan mempermudah sekaligus mempercepat waktu pemasangannya. Yang keempat, upah untuk membayar
tenaga kerja pastinya akan lebih murah. Yang kelima, bagian tengah batako yang berlubang ini gunakan sebagai isolasi udara. Yang keenam, lebih kedap air daripada batu bata merah. Yang ketujuh, dapat dibuat dan dicetak sendiri dengan mudah dan tak perlu waktu lama. Dan yang terakhir, waktu pembongkaran kembali akan lebih cepat. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, dinding akan mudah retak apabila menggunakan bata dengan kualitas yang tak bagus. Yang kedua, fisiknya memiliki lubang di tengah menjadikan mudah pecah atau retak ketika dipasang. Memang di satu sisi ada rongga untuk sirkulasi udara, tapi secara kekuatan akan kalah jika dibanding batu bata merah yang bentuknya rapat dan utuh. Dan yang terakhir, batu bata jenis ini kurang baik untuk dapat meredam suara, bising, serta bobot yang cenderung berat sehingga kurang disarankan untuk pembangunan gedung dengan tingkat tinggi. Dan disarankan untuk lebih menggunakan batu bata ringan atau kabel Telkom putih yang lebih ringan. Sekarang kita ke detail ceiling. Yang pertama ada skylight. Di sini ada detailnya, detail pemasangannya. Berikutnya, untuk keunggulan pada ceiling skylight adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memantulkan cahaya natural, hemat listrik, ventilasi tambahan, memperluas ruang, menambah estetika fasad dan desain interior, melindungi privasi, dan yang terakhir, menunjang kesehatan. Untuk kekurangan ada 4. Yang pertama, konstruksi yang susah dan memakan waktu lama, membuat ruangan panas saat cuaca sedang naik, susah dirawat, dan yang terakhir harganya mahal. Di sini ada beberapa detailnya. Sekarang kita masuk ke detail lantai. Detail lantai yang pertama itu pakai raised floor. Gambarnya seperti ini. Untuk material, rangka, serta pedestal lantai raising floor biasanya memakai bahan besi galvanis. Sedang untuk panel lantainya ada 3 pilihan material, yaitu kalsium sulfate panel raised floor terbuat berbahan kalsium atau semacam zat kapur. Yang kedua, wooden panel raised floor terbuat berbahan partikel kayu, semacam serbuk kayu atau partikel board. Dan yang terakhir, cementation atau light concrete panel raised floor terbuat berbahan semen atau beton mudah. Untuk permukaan panel lantai ada yang tidak di-finishing atau type bare serta ada yang telah di-finishing dengan vinyl anti-static. Biasanya dipakai type bare bila nanti di atas lantai resin floor dilapis karpet. Sedang panel yang di finishing vinyl anti-static biasanya untuk dipakai ruangan server atau IT serta data center sebab bisa menghilangkan listrik statis dari komputer sehingga bisa mengawasi komputer masih kontan serta lebih tertangani. Ada banyak keunggulan memakai lantai resin floor, yaitu ruang akan tampak rapi dan bersih
sebab semua jenis instalasi baik kabel ataupun datar tersembunyi biasanya di bawah resin floor, disembunyikan di bawah resin floor. Ukuran panel lantai resin floor persegi serta berstandar internasional. Yang ketiga, pemasangan lantai resin floor cepat dan mudah sebab memakai skema knockdown. Lantai resin floor dapat dengan dibongkar, pasang, serta panelnya setiap saat bisa diangkat bila dibutuhkan. Elevasi atau ketinggian lantai resin floor bisa ditata sesuai dengan keperluan. Tidak hanya untuk ruangan server atau ruang IT, lantai resin floor ikut seringkali dipakai di ruangan data center, control room, power room, serta baterai room, laboratorium, atau terkadang ada pula yang memakai lantai resin floor untuk ruang kantor. Ada juga kekurangan memakai lantai resin floor, yaitu masalah struktural seperti panel goyang dan celah antar panel dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada peralatan dan cedera pada personal. Yang terakhir, kerusakan peralatan dan lantai dapat terjadi saat menggunakan lantai yang tidak memenuhi kebutuhan beban. Berikutnya ada detailnya. Detail pemasangan lantai resin floor. Sekarang kita masuk yang kedua ke lantai kaca. Kaca merupakan bahan yang transparan, tembus cahaya, sehingga tidak dapat melihat benda yang berada di balik kaca, tetapi udara dan air tidak dapat menembus. Seragam jenis kaca telah bersedia di pasaran, seperti kaca 100% transparan, satu sisi, buram, dan bermotif. Bahan ini terbuat dari senyawa cair polimer menjadi plastik dan ditambahkan bahan kimia. Kemudian dipasangkan dan dicetak menjadi lembaran. Lembaran inilah yang disebut kaca. Spesifikasi kaca tipis, bersifat tebal, membiarkan atau meneruskan cahaya tetapi memantulkan sinar, tahan air, tahan api, dalam suhu tinggi dapat meleleh. Dan yang terakhir, tidak baik dalam penggunaan akustik. Ini ada beberapa penjelasannya. Berikutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Ku lanjutkan aja ya, Mbak. Oh ya, oke. Ya, gantian lanjut ke kelebihan dan penerapan kaca pada lantai. Yang pertama itu ada tahan air dan jamur, kemudian aman bila mengalami keretakan saat kaca retak. Terus PVB akan memegang partikel-partikel kaca yang retak sehingga partikel kaca tidak berhamburan kemana-mana. Terus lebih estetis karena dapat diolah dengan penambahan sorot cahaya lampu. Dan untuk kekurangannya, lantai kaca butuh teknik pemasangan khusus. Ini ada contoh detail pemasangannya. Itu ada tampak depan struktur kaca, lantai kaca laminasi. Itu ada potongan. Dan itu ada detail untuk konstruksi lantai kaca. Lanjut ke detail dinding. Pertama itu ada cladding. Dalam istilah ilmu konstruksi, dikenal dengan istilah cladding yang diartikan sebagai pelapis bangunan dengan fungsi yang pertama kerangka penopang struktur utama bangunan, kemudian memberikan tampilan indah pada bangunan. Di samping itu ada gambar pemasangannya atau layeringnya. Ini jenis-jenis cladding. Yang pertama ada vinyl siding, ada batu veneer dan kayu. Ada juga GRC, EIFS, dan metal atau logam. Ini untuk brick veneer wall,
dengan keunggulan konstruksi, yaitu yang pertama memiliki sistem drainase, kemudian membutuhkan waktu yang sedikit dalam pembangunannya dibandingkan dengan batu vinir. Yang ketiga, menghemat biaya. 4, lebih ringan. Yang kelima, memiliki kinerja termal yang baik. 6, tahan terhadap api dan goncangan. Dengan kelemahan itu, yang pertama, proses pemasangannya rumit. Dan yang kedua, batu vinir juga rentan kerusakan akibat air. Di sebelahnya itu ada detail pemasangan brick veneer. Ini material yang dibutuhkan ada brick atau bata, mortar, terus water resistive barrier atau penghalang tahan air, ada bahan pelapis, ada jangkar, ada flashing, dan juga ambang baja. Ini brick veneer wall. Dan ada dua cara, ada brick veneer wall dan di pembandingannya ada brick veneer wall dan juga double brick wall. Kemudian ini penghalang tanah air atau water resistive barrier dengan spesifikasi aspal jenuh organik digunakan dalam atap dan waterproofing, dapat digunakan sebagai penghalang tahan air. Standar spesifikasi untuk vapor permeable flexible sheet water resistive barrier memenuhi persyaratan kinerja untuk aspal felt, kertas bangunan, dan bungkus rumah bangunan. Kemudian ada bahan pelapis. Jenis selubung yang diperlukan dapat ditentukan oleh persyaratan penguat dinding untuk konstruksi tempat tinggal. Kemudian selubung gipsum kelas luar atau selubung berlapis tikar serat kaca atau papan semen tidak kurang dari ketebalan setengah inci atau 13 mm. Busa kaku isolasi sel tertutup dengan tebal tidak kurang dari setengah inci yang sesuai dengan standar. Kemudian tidak kurang ketebalan dari setengah inci pada USB. Terus ada kayu lapis kelas eksterior dengan ketebalan tidak kurang dari 3/8 inci atau 10 mm. Ini ada jangkar. Ini digunakan sebagai pengikat antara bata dengan struktur dinding utama. Ini ada jangkar yang bisa diatur. Ini jenis-jenisnya. Kemudian lanjut ke detail dinding. Masih sama. Ini lanjutannya ada ambang baja dengan spesifikasi standar untuk baja struktural karbon. Lintul baja harus dilapisi dengan cat anti karat terbuat dari baja tahan korosi atau dirawat dengan lapisan untuk memberikan ketahanan korosi. Kemudian batangan batu bata, batang penguat untuk abang bata yang diperkuat harus sesuai dengan batang baja dengan jenis-jenis sekian. Ada kelas 40, 50 atau 60 dan setidaknya harus berukuran batang nomor 3. Bersama tulangan juga dapat digunakan pada abang bata yang diperkuat. Ini detailnya, detail konstruksinya. Untuk interior, ini ada light line atau lebih umumnya dikenal sebagai panel kaca. Tapi ini konstruksi dari brand Lightline sendiri. Ya, ini sistem dinding kaca yang telah dirakit dan disatukan yang didedikasikan untuk peningkatan cahaya. Sambungannya yang mulus memaksimalkan cahaya alami untuk ruangan yang lebih terang dan lebih efisien, sekaligus memberikan penyatuan visual antara arsitektur dan furnitur. Ini ada kelebihannya, yaitu meningkatkan pencahayaan pada ruangan, terus tidak membutuhkan tiang untuk bisa berdiri tegak. Pemasangannya juga mudah karena
light line memang didedikasikan untuk begitu dan juga mudah perawatannya. Ini ada potongan light line wall. Nih. Ini instalasi ceiling railnya di bagian sambungan dari atasnya. Lanjutnya ke penginstalan panel kaca dan penyambungannya dengan dinding lainnya atau dinding dengan jenis yang lain. Ini ada cara menghubungkan kaca antar kaca. Penyambungan kaca antar kaca direkatkan menggunakan palaster yang kuat. Ada beberapa jenis penyambungan seperti siku-siku, 3 arah, maupun 4 arah. Ini ada gambar 1, itu yang 1 arah. Terus ada yang juga, ini gambar kedua di sini ada yang 3 arah. Pemasangan ceiling trim dan floor trim. Ini detailnya. Dan ini ada universal post tiang untuk ini ya, menghubungkan masing-masing rel. Ini detailnya. Dan mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.